digendong, dilari kayak gini, ya kan. Terus gue bilang, ya kan, lu mau gantian gak bre? Gitu, gantian bang, gantian. Gue lagi yang gini, kayak gini. Wi, kok lu berat banget Wi? Gue gituin, Wi, kok lu berat banget? Nah, anak Sukabumi ini bilang, ya iyalah bang, berat. Emang setan yang lu gendong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya sudah kehadiran seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis di Gunung Salak pada tahun 2015 lalu. Sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistisnya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share video-video YouTube Jejak Backpacker. Oke, kembali lagi bersama saya, Ale, dan narasumber kita. Halo, Bang Vicky. Terima kasih sudah hadir di channel YouTube Jejak Backpacker. Makasih kembali. Makasih nih udah mengundang ke sini. Oke, Bang Vicky, ini saya penasaran banget dengan cerita mistis yang pernah Bang Vicky alami di Gunung Salak, Bang ya. Boleh diceritakan sedikit, Bang, ya, kejadiannya seperti apa? Jadi ceritanya itu teman gue itu kayak digendong setan aja bang. Jadi digendong setan tuh pas berasanya itu malam jam 7:30 digendong, dan kata orang yang di bawah ini mukanya itu separoh udah nggak ada. Dan katanya dari atas ngikutin dia sampai ke bawah. Jadi setan ini demen sama dia, nempel gitu, dan ya bisa dihilangin di bawah dengan kuncennya langsung, ketemu sama kuncennya langsung dan dihilangin dari situ. Dan saya kan di sini ngerasa saya yang tanggung jawab gitu kan, saya minta izin sama orang tuanya, ya saya mau nanya gitu kan, apa nih gitu yang nempel sama dia itu apa sih gitu. Saya tanya ke dia, terus abahnya bilang, kamu itu pas lagi jalan itu dari 16 orang, saya udah bilang dari awalnya, sisain 1 di base camp. Gitu, sisain 1 di base camp. Nah, kita orang ini kayak, udahlah basi gitu. Cerita itu kayak misalkan, udahlah hal itu udah basi lah gitu. Udah tetap jalan ya, akhirnya kejadian dari situ. Nah, JPker, sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistisnya, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Bang Vicky, bisa diceritakan langsung pengalaman mistis yang pernah dialami di Gunung Salak tersebut? Ini dari awal ya bang? Dari awal bisa. Dari awal itu emang kita itu jalan berenam. Kita jalan berenam. Nah, kita jalan itu ketemu dan sampai di sana itu jam 2-an. Jam 2 kita istirahat. Nah, ada salah satu teman kita itu ada paksa tidur aja deh gitu. Paksa tidur karena kemungkinan kita bakal jalan itu habis subuh. Nah, dari situ kita siap-siap, dari yang tim ini bilang, ayo bang siap-siap gitu kan, ayo bang siap-siap kita mau naik gitu kan. Oke, kita siap-siap semuanya. Nah, kita di situ berdoa seperti biasa, berdoa. Nah, ada yang orang kuncen ini bilang, kalau bisa sisain 1 di sini di base camp, kata dia gitu. Nah, dari teman-teman kita ini nganggapnya udahlah nggak usah gitu. Udah jalan aja nggak apa-apa, karena kan kita datang dari Jakarta pengen kesini kan mau naik gunung, masa iya kita tahan untuk 1 orang gitu kan. Ya udahlah, akhirnya kita berdoa, ya kan, udah nggak ada yang mau ikutin kata-kata abah itu. Akhirnya ya udahlah kita jalan. Nah, pas lagi kita jalan di pos 1 nggak ada masalah. Di pos 2 itu masalah itu ada 1, jadi sekelibatan aja kayak bau gitu bang. Jadi teman saya itu ada di depan, nah tiba-tiba dia mundur ke belakang. Nah, saya itu di sweeper di belakang. Ya kan? Lu ngapa pul? Gitu kan. Enggak bang, kayak gitu kan. Udah yuk jalan bang. Akhirnya dia cerita kenapa. Gue minum aja. Oh, yaudah nggak apa-apa, jalan aja. Jalan lah akhirnya. Jalan, setelah jalan itu dia maksa untuk maju lagi ke depan. Pas dia maju ke depan, kecium lagi. Akhirnya dia mundur lagi. Ya kan? Ini perasaan gue gak enak kayaknya bang, gitu kan. Ya udah, dari situ gue tetap maksa jalan. Nah, teman gue ini yang tadi gue bilang itu 1 cewek. Ketika dia mau jalan, kok gue ngeliat dia itu kayak megangin perut. Dia megangin perut, atau mungkin sakit perut atau gimana. Gue tanya kan, Wi, kenapa soal perutnya? Gitu kan.
Nah si Dewi ini bilang enggak kak, nggak apa-apa gitu kan. Oh ya udah nggak apa-apa mah, kuat nggak gitu, kuat. Udah tetap jalan. Pas lagi gua ngerasa itu di pos berapa, gua ngerasa kok perutnya makin sakit gitu kata dia. Dalam ini kok makin sakit kata dia. Gua tanya lah, Wi kenapa gitu kan, kenapa, ayo jujur aja kenapa gitu. Terus akhirnya dia bilang, maaf bang sebelumnya kenapa Dewi ini nggak ngomong dari rumah, takutnya ketika Dewi ngomong ini nggak diajak gitu kan. Gue bilang, emang kenapa? Terus dia bilang, sebenarnya aku ini lagi haid gitu. Aku ini lagi haid. Oh, sebenarnya kayak misalkan yang gue bilang, haid itu gue nggak berparu dengan goib gitu. Iya. Karena gue belakangin soal goib kalau haid. Karena yang gue takutin itu kekebalan tubuhnya dia pasti down, ya kan, capek bener ya. Sampai situ di pos 3, di pos 3 itu banyak tenda, ya kan. Udah bang di sini aja kalau misalkan gak kuat, gitu. Terus gue tanya, Wi masih mau lanjut atau enggak? Si Dewi ini kekeh pengen foto di puncak Manik, gitu. Bang, saya mah pengen banget foto di puncak Manik. Udah targetnya itu aja. Nah gue takut-takutin, sedikit gue takut-takutin. Karena gue belum pernah ngajak juga, di situ gue takut-takutin. Karena dari pos 3 sampai pos naik ke atas, sampai di puncak, itu jalurnya lebih ekstrim. Lebih parah treknya, gitu kan. Nggak apa-apa bang, udah nggak apa-apa. Udah, dan di situ ya udah terserah, naiklah dia. Ketika dia naik, ya kan, masih ngap, sakit perutnya gitu kan. Gimana, masih mau lanjut nggak, gitu kan. Karena udah medan perangnya makin parah, gitu kan. Tetap kekeh mau ini, ya udah jalan lah. Udah sampai jalan, gue sampai di puncak Manik itu jam 11:30, ya kan. Di situ kan emang tujuan gue tektok, ya kan. Ya makanan juga ibaratnya minim lah, ya kan, dengan betul. Air, Indomie doang. Dari situ udah, gue makan selesai, ya kan. Udah nih, mundur yuk, gitu kan. Udah nih kita turun, gitu kan. Karena yang kayak sebenarnya kayak misalkan puncak kayak gitu 4 jam lah, 4 jam kalau kita tektok gitu kan. Ya udah, kita turun. Ya kan, di situ belum hujan. Gue turun ke bawah sekitar 1:30-an lah. 1:30, hujan turun. Wah gede nih, hujan turun ya kan. Nah yang gue pikir, gue itu paling pertama turun. Karena dari rombongan. Ya kan, gue pikir gue paling pertama. Nah akhirnya di belakang gue ini, ada lagi yang nyusul gitu. Misi bang. Udah sampai misi bang. Nah teman gue kan dari berenam ini, pas lagi hujan itu yang 3 orang ini maksa untuk, bang kayaknya gue nggak bisa ngikutin gitu, gue nggak bisa ngikutin untuk nahan di sini gitu, karena gue kedinginan bang. Ya udah kalau kedinginan terus aja, ya kan, terus aja bang, udah biarin, ya kan, udah biarin gue bertiga. Karena gue bertiga ini dari cewek ini udah lemah, satu dengan badannya yang kayak seperti itu, terus sepatunya itu jebol, ya kan, sepatu itu jebol. Nah akhirnya teman gue bilang, udah nih pakai tali sepatu gue aja, gue nyeker. Atau dia gitu, oh nggak bisa, gue bilang gitu, jangan, udah nggak apa-apa bang, ya kan. Dan gue bilang, mau digendong nggak, gitu. Gue bukan bermaksud apa-apa ya, bermaksud atau gimana, cuman mau gue gendong nggak, supaya tujuan gue itu biar cepet, gitu, karena udah mulai sore tuh. Nah akhirnya dari situ gue turun ke bawah, kayaknya kok pos 4 bayangan lama banget, ya kan, lama banget. Gue bertiga, dari situ nyusur lah, lu ke kanan, gue ke kiri. Ya kan? Dia ke kanan, temen gue ke kanan, ya kan. Tuh suara bang, itu kayak ya elah, hitungannya masih sore, cuman namanya hujan ya, gelap, udah ketawa gitu kan, ya suara kuntilanak gitu bang. Dia ketawa, ya kan, terus si cewek ini denger, takut dong, kayak bang itu suara apaan gitu, itu suara apaan? Gue bilang udah diam aja, gue bilang gitu, udah diam aja. Dia semakin takut, dan bisanya semakin takut. Akhirnya gue bilang, lu mau gue gendong apa enggak? Dia bilang, gue nggak mau nyusahin orang bang, gitu kan, gue nggak mau nyusahin orang. Muka pucat bang, muka udah pucat. Nah udah sampai situ, dia tetap jalan. Terhenti jalannya itu pas lagi dia kaki kiri jalan, kaki kanan ini berat. Mau naiknya itu kayak berat gitu kan. Kenapa? Jadi gue jalan itu kayak dia 3 langkah, dek berhenti, 3 langkah, dek berhenti. Kaki kanannya berat. Gue bilang kenapa? Nggak tahu bang, ini berat. Nah udah sampai situ, ya kan, malam nih. Jadi mulai udah gelap, ya kan. Gue bilang maghrib nih gue bilang. Karena ini prediksinya udah jauh. Prediksinya udah jauh karena dari satu nih temen gue udah ngerasa, bang ini si Dewi ini udah nggak bener gitu kan. Tapi gue patahin semangat dia itu, udah lu santai aja gitu, santai.
Karena di situ gue bilang paling turun kalau mau gue paling pertama, gue paling belakang. Udah nggak ada orang bang, udah nggak ada orang. Dan gue pastiin kalau misalkan gue di situ, teman gue di situ, gue bisa meninggal di situ. Sampai teman yang cewek ini nggak tahu dia ngomong, udah bang, abang jalan duluan aja, biarin saya mah sendiri di sini. Gitu. Ya udah, sampai situ nggak bisa, gue bilang nggak bisa, kita harus turun bareng-bareng, gitu kan. Nah, gue turun sampai ke bawah, kok ini badannya kecil bang. Badannya kecil tapi ketika gua gendong itu kayak ya umur 30-an lah, berat di sini. Berat karena gue pikir itu enteng paling ya. Gua gendong, gila berat amat gitu. Gua nggak ngerasa di situ, gua jalan. Ya kan gua sampai kepleset-pleset jalan. Akhirnya dari tim ini, tim yang di bawah pos 3 yang gue ceritain tadi naik atas ya kan, nyaut-nyautin lah center. Karena gua nggak bawa center. Dia bawa center, gua bilang alhamdulillah nih ada orang, gua bilang. Udah, dari situ dia teriak, gue teriak, ya kan, bang, sini bang, gitu. Oh iya, dia datang. Ketika dia datang, gue bilang, kenapa temen lu gitu? Nggak tahu bang, ini kayaknya cedera, gitu kan. Oh yaudah, lu gendong aja, gitu kan, lu gendong aja. Yang gue pikir tenaga dia kan baru, ya kan, bantuin gue gitu, maksud lu, bantuin gue untuk lu gendong gitu. Jadi dia bilang, wah gue nggak kuat bang. Akhirnya tetap gue yang gendong. Nyampe ke pos 3, nah gue jatuhin lah badannya dia. Gue jatuhin karena gue udah capek ya kan, gue jatuhin lah. Dan dari situ minum teh hangat. Nah, dan dari situ gue bilang, Wi gimana, masih kuat nggak gitu. Nah, pas Dewi ini bilang kayaknya nggak kuat bang, gitu kan. Ya udah digendong aja ya. Ya udah nggak apa-apa, digendong lah. Pas turun ke bawah, ya kan, turun ke bawah ke pos 2, ya kan, di situ ada rombongan di mana, tapi dia itu kayak temennya itu udah kepapah lah, udah cedera ya. Gue turunin, gue suruh ini minum teh hangat. Nah, posisi dia itu nutup mata bang, Ini badan udah basah, udah nutup mata. Gue bilang, gue minta bantuan sama orang. Ada yang punya minyak angin nggak? Gue bilang, ada yang punya minyak angin nggak? Gitu kan? Emang kenapa bang? Enggak, ini temen gue gitu. Ganti baju gitu atau gimana? Gue juga panik di situ, ganti baju atau gimana gitu kan. Gue suruh gantiin baju aja gitu, ganti baju. Ini kalau misalkan anak ini nggak digantiin baju, gue pastiin dia hipo. Gue bilang, gue pastiin dia hipo. Pas lagi gue ngomong gue pastiin dia hipo bang. Gue pastiin dia hipo lah. Dari situ teman gue panik ya kan, udah sedikit kayak gue gamparin ya kan, gue masih wah udah gimana. Akhirnya ini tangan ngepel gini. Ya kan gue buka tangannya, kebuka ya kan, melek lah. Dia melek, abis melek itu langsung begini. Tetap masih begini. Gue bilang, kenapa nih? Gitu kan. Center bang, itu kan disenterin kan. Dia lagi ini gantiin bajunya, ya kan. Udah di center begini, dia buka mata begini. Itu anak kalem bang, nggak pernah ngomong kasar. Dari bawah nggak pernah ngomong kasar. Dia ngomong gini, jangan senterin gua anjing. Oh, di situ anak kata, langsung, kenapa nih? Gitu kan. Udah deh gantiin baju gitu. Jangan senterin gua bang, gitu. Udah pinggirin sentera, dipinggirin lah sentera. Ya kan gantiin baju lah, ditutupin, Pak ini sama cewek kan, ditutupin, udah pakai sarung doang dia. Udah pakai sarung. Ini gimana nih? Gitu. Ini gimana? Akhirnya kita dari sini, udahlah kita harus gendong. Tetap harus kita gendong. Posisi gua yang ya capek bang, gitu kan capek. Gue serahin lah sama teman gua. Lu aja deh yang bawa bre, gitu. Ya udah sini gua yang bawa, diiketin. Temen gua yang bawa itu badannya gede bang. Gede badannya, tapi dia bilang, buset berat banget lu. Gitu kan, berat banget. Udah, sampai dia ya sekitaran berapa meter, ya kan, gue nggak kuat bre, gue nggak kuat. Nah, dari situ gantian lagi. Itu sampai ada salah satu juga, atau anak Sukabumi, bilang gini, bang buruan bang, ini di belakang ada yang nguber. Gue bilang, apa nih bang? Udah ntar gue ceritain, gitu kan. Jalan lah gue. Itu cepet bang, lari-larian. Mungkin dia juga punya atau gimana ya, lari bang dia. Digendong, dia lari kayak gini, ya kan. Terus gue bilang, ya kan, lu mau gantian gak bre? Gitu, gantian bang, gue lagi yang ini, kayak gini. Wi, kok lu berat banget Wi? Gue gituin, Wi, kok lu berat banget? Nah, anak Sukabumi ini bilang, ya iyalah bang, berat, emang setan yang lu gendong. Gue bilang, waduh. Gue bilang, ini semakin otak gue semakin, oh gila, setan yang lu gendong. Gitu. Cuman, yang gue pikir ini cuma satu, gimana teman gue ini selamat, sampai di bawah. Udah tujuan gue, gimana sampai di bawah. Udah. Gue turunin ke bawah terus, ya kan, tetap ganti-gantian. Akhirnya, alhamdulillah, ketemu rumah warga, ya kan. Ini mau berhenti di sini atau enggak? Enggak, lanjutin ke base camp, gue bilang. Lanjutin ke base camp.
udah sampai maju ke base camp, ditaruh sama teman gue langsung bang, buak dibuka gendongannya, buak ditaruh dari situ. Nah, yang si Abah ini udah tahu kalau misalkan dia ini kena. Gitu. Abah ini diam di tangga, jadi model kayak base camp itu rumahnya gede, dia diam di tangga sambil megang gelas, udah dibaca-baca atau gimana, gue nggak tahu. Dari situ, nah gue nggak ngeliat lagi, pokoknya dari situ gue minum, gue lihat teman gue itu si Dewi itu lagi ditidurin, pokoknya badannya kaku. Nah, yang anehnya ini bang, gue pas lagi dia ini kayak dia disuntik hipo, disuntik hipo terus nggak berasa, nggak tahu itu ada cairan sama dia ditaruh di sini, ya kan, ditaburin bang di sini, dikorekin api, segini nih, apinya segini. Ini api semua, nggak berasa bang. Itu yang ngobatin dia udah tahu. Ini anak udah nggak bener gitu. Ini anak udah ketempelan. Api segini nggak berasa. Kedua kali dibakar lagi bang, ya kan? Nggak berasa. Ketiga kali baru ngomong panas. Ini udah normal. Sampai situ kan diobatin lah, dikasih minum, ya kan? Alhamdulillah temen gue keluar, ya kan? Udah makan belum Wi? Gitu. Terus dia bilang udah bang gitu. Makan apaan lu? Nggak tahu bang, bawaannya kenyang aja kata dia gitu. Nggak usah makan aja, makan nasi kayak. Akhirnya ada salah satu dari tim bawah juga ngasih nasi. Dia makan lah sama dia, sedikit banget dia makan. Nah, di sini kayak gue penanggung jawab ya bang, bukannya udah kayak gue harus minta izin sama orang tua, ya kan? Akhirnya dari situ gue tanya lah, bah emang yang dirasain sama teman saya apa gitu kan? Kamu siapanya? Gitu. Saya temennya bah, saya temennya dari bawah gitu kan. Oh, emang yang dia sebenarnya itu ngegendong itu dari atas. Dari atas kamu tahu nggak rupanya seperti apa? Emang kayak apa bah? Itu mukanya setengah hancur. Jadi yang ngikutin dia dari bawah itu setengahnya hancur. Anak ini sebenarnya ngikutin itu banyak. Dari kamu gendong dari atas itu sampai ke bawah, yang mau ngikutin dia banyak. Kenapa yang lain ini nggak mau nempel ke dia? Karena yang udah nempel ke dia jauh lebih serem dibanding yang mau nempel. Gue bilang, buset, horor juga, ya kan? Udah sampai situ, ya kan? Tapi gimana bah? Ini udah mendingan atau gimana? Enggak, udah alhamdulillah udah saya lepasin, ya kan? Karena saya di sini juga itu udah punya saya lah, gitu. Bener bah, gitu? Iya, yaudah. Sampai situ gue bilang, gue pastiin lagi. Tapi kalau teman saya ada di rumah, ketika kenapa-napa, saya bakal kontak abah. Iya, gue pastiin seperti karena jatuhnya Salak itu kayak rumah dia lah, ya rumah dia. Akhirnya ya udahlah, gue bilang, gue udah ngomong sama si Dewi ini yang kayak gini, gue bilang, Wi, lu badan lu gimana gitu kan? Masih pegel bang, gitu, masih pegel. Ya udah, dari situ udah cabut balik lah gitu. Udah yuk, gitu, kita balik gitu. Ya udah bang, balik lah gitu. Udah balik. Nah, udah sampai di rumah, anak ini 3 hari nggak bangun. 3 hari nggak bangun. Jadi tuh kayak kata dia itu kayak ada yang nempel aja gitu. Jadi kayak ada yang nempel atau gimana, mungkin nggak tahu lah, gue yang pikir, gue tengokin, ya kan. Terus gue pastiin kayak lu jalan sama gue sehat, ya kan. Ketika lu sampai rumah, gue pastiin itu lu harus sehat. Terus gue tanya-tanya, terus gue tanya sama saudara gue juga yang bisa juga, kenapa dia gitu. Karena kalau kata saudara gue itu, dia itu ada yang nempel. Jadi ketika ada yang nempel, jadi modelnya kayak lubang. Kalau misalkan lubang ini nggak ditutup, ya kan, lubang ini nggak ditutup, banyak yang mau masuk ke dia. Terus gue bilang, caranya gimana Cing? Ya kan, untuk bisa nutup lubang ini gitu kan. Sholatnya, baca Qur'annya, terus kayak selawatannya, ditambahin lagi. Udah gitu aja, itu bisa nutup lubangnya gitu. Oh ya udah, gue bilang ke dia, akhirnya iya bang gitu, nanti gue coba deh. Gitu. Dicoba ya, alhamdulillah sampai sekarang anak itu ya udah baik lah gitu. Tapi itu pengalaman gue paling Salak. Udah pertama kali gue naik gunung Salak, udah gila horor. Karena yang gue tangkap itu kayak orang ngomong, Salak itu apa sih gitu. Horornya apa, bener gak sih bang? Betul. Horornya apa? Karena yang gue pikir, kalau satu horornya yang gue rasain seperti itu, terus kedua tracknya juga tahu sendiri ya, nggak ada bonus. Bener, anjak terus. Udah dari situ aja sih gue bilang horor gue ada Salak udah. Tapi gue pengen ulang lagi ke situ dengan mungkin kalau cewek atau gimana yang normal, jadi kayak amis gitu. Iya.
Jadi si Dewi ini selama pendakian itu dia emang cuma hide aja ya, nggak ada di dia itu misalkan berbuat ulah atau apa ya, maksudnya begini, dia berkata yang nggak benar atau ya sombong lah gitu, sehingga membuat makhluk yang ada di Gunung Salak itu mengikuti dia. Oke. Kalau misalkan dia berkata yang sombong atau salah ucap atau gimana, menurut gua enggak. Nggak ya? Enggak. Gua itu di belakang dia, udah dari belakang udah ngikutin dia, enggak. Dia ngomong kayak ya kayak misalkan umumnya pendaki ya, kayak ngomong ya anjay atau Iya. gimana. Enggak sih. Dia lebih baik-baik aja, kayak kencingnya. Dia gue tanya, Dampe ini emang pernah kencing, Wi? Gue bilang kayak gitu. Pernah bang, cuman bersih. Bersih. Oh ya udah gitu kan. Dia juga emang pembalutnya dia emang dibungkus dengan rapi. Iya. Sampai gue buka tasnya emang bener masih ada pembalutnya, diplastikin sama dia. Nggak dibawa. Gue bilang, kenapa ya? Mungkin itu dia lah namanya, mungkin amis yang ada di dalam tasnya. Iya. Bener gak bang? Jadi kayak itu diikutin seperti itu. Itu wujudnya emang bener wujud kuntilanak. Kalau misalkan yang si abahnya bilang sih kayak kuntilanak, jadi kayak ini bang, jadi setengah ini mukanya udah nggak tahu rupanya lah. Kalau misalkan dibilang kalau kamu ngelihat kamu bakal takut. Gue bilang, gue ngebayangin dalam ini, mukanya aja hancur, dan itu dia udah, wah gila, gue bilang. Ini dia ngikutin dari atas sampai turun ke bawah. Dari atasnya itu puncaknya atau di Salak Di puncaknya. di pos 3? Di puncaknya. Di puncak. Dia ngikut itu beneran dari puncak atas sampai turun ke bawah. Nah, pas lagi kalau kata si ini, jadi dari atas itu dia udah ancang-ancang mau ngikut dia nih. Mau ngikut dia. Sebenarnya yang kamu gendong itu ya, itu dia. Itu. Baru gue pikir lagi, oh iya bener juga. Nah, teman gue yang gendong itu kayak ngerasa, bener kan yang gue gendong? Gitu kan? Bener kan yang gue gendong gitu. Cuman ya gimana? Anaknya udah di sini kan? Udah gimana? Udah pengalaman aja lah gitu. Pengalaman kita orang udah naik Salak, ya kan? Cuman ya, mistis gue bilang. Mistisnya lebih abis lah, kental soal Salak. Ya. Waktu itu mengambil jalurnya via Cimelati atau apa namanya satu lagi? Cidahu. Gue make Cimelati. Gue make Cimelati. Itu Cimelati udah. Bener sih bang. Kayak abang bilang, nggak ada bonusnya. Iya. Bener. Cuma kalau misalnya posisi si Dewinya ini sehat, ya gue paling kayak mikir berapa lama sih, paling dia bilang 4 jam. Itu gue dari pagi bang, dari jam 4 yang tadi, jam 4 subuh, ya kan, abis ajan gue berangkat, sampai gue pulang, gue sampai base camp itu jam setengah 11 malam. Gue bilang kalau misalkan ini gue bisa tektok 2 kali, bener ya? Jadi gue bisa tektok 2 kali karena yang dari itu dia harus gendong, ya kan, harus nungguin, udah campur aduk lah semua, suara kuntilanak ya, tahu sendiri kan, kuntilanak kayak gimana, kan, bang itu apaan gitu kan, udah diem aja deh, karena gue nggak pengen ganggu ininya dia, pemikirannya dia dengan yang enggak, itu dia, kayak sepatunya, ya kan, atau gimana, kakinya berat. Jadi ini intinya Bang Vicky ini gendong Dewi gendong kuntilanak. Nah, gitu ya. Double gendong. Nah, bener. Terus carrier-nya? Alhamdulillah kita nggak pakai carrier. Oh, karena ini ada efek ya, apa namanya, karena tektok tadi ya? Iya, kita pakai tektok. Oke, Bang Vicky mungkin ada pesan nih buat subscriber kita di Jejak Backpacker untuk yang mau mendaki ke Gunung Salak, mungkin dalam keadaan haid atau apa ya, seperti misalkan berkata yang nggak benar gitu. Kalau pesan gue pribadi sih, satu, kalau misalkan lu ngerasa haid, ya kan, buat cewek nih, buat lu ngerasa haid, jangan paksa deh, itu kan, jangan paksa untuk ngedaki, gitu, karena yang satu mungkin mindset itu bakal berubah soal goib. Terus yang kedua, karena gue paling dominan banget kalau gue pribadi itu badan. Kalau apa sih namanya, daya tahan tubuh lah, itu pasti turun, down. Mungkin kalau di bawah fan, gitu, lu nggak jadi masuk. Pas lagi lu naik itu pasti berkurang, kayak
badan lu, pinggang kayak gimana, udah itu aja. Itu buat cewek. Cuma kalau buat cowok sih, buat gua kayak ya hati-hatilah dalam berucap, Bang. Dan lu datang ke tempat itu ya, itu udah rumah dia gitu. Jangan macem-macem, jangan macem-macem lu berkata kayak gimana, intinya jangan sombong, ya kan, jangan so angku, ya tetap aja. Ya walaupun kita bicara kayak ya ini dunia lu, ini dunia gua, tapi jangan sampai ngeganggu dunia dia. Betul. Itu aja sih buat gua. Oke. Nah, JPKers, itulah tadi cerita mistis yang dibawakan oleh Bang Vicky Firdaus. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share video-video YouTube Jejak Backpacker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Vicky. Siap. Terima kasih banyak nih atas waktunya untuk bercerita kepada channel Jejak Backpacker. Sama-sama, Bang. Next kalau ada cerita yang lebih horor lagi, boleh ya kita cerita lagi. Boleh, siap. Sampai jumpa.